Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Dr. Fira Madianti, NRP 10511810000016. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribute control system, tentang DCS setting parameter dan komunikasinya. Nah, lalu yang pertama kita bahas tentang setting parameternya DCS. Nah, yang pertama ada VNet. VNet adalah kabel komunikasi kontrol yang menghubungkan antara FCS, HIS, BCV, dan CJW. Standar dari VNet adalah dual redundant. Nah, VNet atau IP, sebuah kabel berbasis IP yang real time untuk proses otomasi dan sudah menggunakan sistem komunikasi 1 Gbps. Nah, yaitu termasuk real time control system bus. Nah, ini ada setting action mode-nya. Kalau A itu selalu off, lalu B itu dia common speed, kalau off itu 1 Gbps, kalau on 100 Mbps, terus yang C itu ada auto negotiation, lalu off-nya auto, on-nya force, dan yang D itu reverse, dia selalu off. Nah, lalu ada ini contoh dari ini setting domain, ada setting domain dan setting stationnya. Nah, ini gambarannya seperti itu. Lalu kita masuk ke komunikasi DCS. Komunikasi DCS, elemen komunikasi di DCS itu ada transmisi dan resepsi, reception atau pemancar dan penerimanya. Jadi data itu ditransmisikan ke penerimanya. Dan begitu sebaliknya. Nah, mediumnya, nah ini seperti gini. Jadi data ada communication module, dia mentransmisi data agar dapat diterima oleh reception atau receiver, seperti itu. Nah, the data compares physical element like sound, image, electrical volt to which a direction has been attributed. Nah, seperti itu. Lalu ada ini komunikasi data formnya. Dia ada yang data itu dapat ditransmisikan di analog format analog, dan juga ada yang formatnya digital. Nah, untuk yang analog dia grafiknya seperti ini. Untuk yang digital dia grafiknya 0101 seperti itu. Nah, lalu ada komunikasi data transmisi tipe-tipe. Tipe-tipe komunikasi data transmisi. Yang pertama ada simplex, yang kedua half duplex, dan yang ketiga full duplex. Nah, yang simplex yaitu hanya dapat menerima data searah. Ini contohnya itu dianalogikan seperti siaran radio atau televisi. Lalu yang kedua ada half duplex. Dia mekanisme half duplex itu melibatkan media transmisi bersama. Media bersama itu dapat digunakan untuk komunikasi di setiap arah, tetapi komunikasi tidak dapat dilanjutkan secara bersamaan. Nah, yang full duplex ini dia memungkinkan transmisi dalam dua arah secara bersamaan. Nah, terus ada kunci DCS itu komunikasi menggunakan komunikasi yang digunakan antara pengontrol yang digunakan untuk mentransfer informasi di antara DCS itu. Nah, basic form communication-nya itu yang ada parallel communication dan serial communication. Kalau yang parallel communication itu dia bit-bit dalam satu byte ditransmisikan secara bersamaan. Digunakan untuk jarak pendek karena setiap saluran cenderung menyebabkan gangguan pada saluran baru yang berdekatan, kualitas sinyal memburuk dengan cepat. Nah, lalu yang serial communication yaitu tautan biasanya menggunakan 3 kabel, pengirim, receiver, dan earth. Lalu bit-bit dalam satu byte ditransmisikan satu demi satu. Lalu ada
terdapat beberapa transmisi dari basic komunikasi DCS ini. Ya, yang pertama ada parallel transmission. Dia parallel transmission itu memungkinkan transfer beberapa bit data secara bersamaan melalui media terpisah. Fungsi dari parallel transmission ini itu digunakan dengan media kabel dan sinyal pada semua kabel disinkronkan sehingga sedikit bergerak melintasi masing-masing kabel pada saat yang sama. Nah, seperti itu. Dia parallel mode ini mempunyai dua keuntungan maksudnya keuntungan utama. Yang pertama itu kecepatannya tinggi, dapat mengirim n bit pada saat bersamaan, dan yang kedua dia dapat menyamai kecepatan perangkat keras yang mendasarinya. Lalu ada serial transmission, yaitu serial transmission itu transmisi serial mengirimkan 1 bit pada satu waktu. Nah, kebanyakan sistem komunikasi menggunakan mode serial karena jarang serial dapat diperpanjang jarak jauh dengan biaya lebih rendah dan menggunakan hanya satu kabel fisik. Nah, seperti itu untuk yang serial transmission. Nah, lalu ada juga transmission order. Dia ada bits dan byte. Nah, dalam mode serial saat mengirim bit yang harus dikirim melalui media terlebih dahulu adalah dengan mempertimbangkan bilangan bulat, perhatikan bit yang paling signifikan dan yang tidak signifikan. Jadi, memungkinkan untuk memilih urutan byte dan urutan bit secara independen. Seperti itu. Nah, ini. Jadi contohnya itu Ethernet menetapkan bahwa data dikirim bit big endian dan bit little endian. Nah, ini gambarnya, contohnya ilustrasi dari bit big endian order in which the least significant bit of the most significant byte is sent first. Nah, lalu ada timing of serial transmission. Dia itu mekanisme transmisi serial dapat dibagi menjadi 3 kategori besar. Yang pertama itu ada transmisi asinkron, sinkronus, dan isokronus. Nah, untuk yang asinkron ini dia memungkinkan media fisik menjadi idle untuk jumlah waktu yang berubah-ubah antara dua transmisi. Ini sangat cocok untuk aplikasi yang menghasilkan data pada interval waktu acak. Contohnya itu pengguna yang mengetik di keyboard dan pengguna yang mengklik hyperlink. Ada pula kerugian dari asinkron. Nah, ini ada ada kerugian, maksudnya kekurangan dari asinkron ini. Nah, dia tuh media tidak aktif, terus penerima tidak dapat mengetahui berapa lama media akan tetap diam sebelum lebih banyak data datang. Nah, itu kekurangannya. Lalu, ini contoh dari asinkronus transmisi, itu ada RS232. Nah, seperti ini. Ini juga ada contoh. Lalu ada isochronous transmission. Isochronous transmission itu dia dirancang untuk memberikan aliran bit yang stabil untuk aplikasi multimedia. Jaringan isochronous dirancang untuk menerima dan mengirim data dengan kecepatan tetap atau R. Ini ideal saat mengirimkan data seperti itu dengan kecepatan tetap sangat penting. Contohnya itu mekanisme isochronous yang dirancang untuk mentransfer suara beroperasi pada kecepatan 64.000 bps. Contohnya seperti itu. Nah, ini communication requirement, maksudnya persyaratan komunikasi dalam DCS. Nah, itu harus urut dari level 0, 1, 2, 3. Yang pertama dari komunikasi itu pertama dari sensor dan aktuatornya, lalu sensor dan aktuator ini mengirim sinyal ke mesin, lalu mesin akan mengirim sinyal ke workshop, dan workshop akan mengirim sinyal ke company. Nah, ini termasuk
level 0 termasuk komponen, lalu level 1 ada control system, yang kedua ada production management supervisor, dan yang level 3 information system. Nah, ini data dikerucutkan jadi 1 bit, diubah dari 1 MB menjadi 1 bit. Nah, ini ada ISO, International Organization Standardization. Nah, jadi ada standar-standarnya sendiri. Ini contoh frame relation to the ISO model. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.